Perkenalkan, nama saya Manisha Putri. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dengan mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Baiklah, di sini kita akan mulai dari pengertian, yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol atau sinyal-sinyal maupun perilaku ataupun tindakan. Sedangkan dengan bisnis, yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Lalu, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan dari bisnis itu. Komunikasi. Komponen utama komunikasi yaitu pengirim atau pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan informasi yang dikirimkan. Yang ketiga ada saluran atau media yang digunakan untuk mengirim pesan, misalnya email, telepon, atau tatap muka. Penerima atau pihak yang menerima pesan, yaitu mendapatkan umpan balik atau tanggapan dari si penerima pesan. Model komunikasi. Model komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu model linear, komunikasi satu arah, misalnya pengumuman di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada model interaksional, yaitu komunikasi dua arah dengan umpan balik, misalnya percakapan. Yang ketiga itu ada mode traksional, yaitu mode komunikasi yang berlangsung terus-menerus dan saling mempengaruhi. Selanjutnya itu ada presentasi bisnis. Teknik presentasi yaitu menyiapkan materi dengan baik yang menggunakan alat bantu visual seperti slide. Yang selanjutnya itu ada keterampilan berbicara. Bicara yang jelas, menggunakan intonasi yang bervariasi, dan jaga kontak mata. Yang ketiga ada pertemuan dan diskusi. Teknik berkomunikasi dengan cara mendengarkan seksama, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara. Yang selanjutnya ada mengelola diskusi, yaitu tetap di dalam topik atau bisa menghindari interupsi dan merangkum poin-poin penting yang terdapat dalam percakapan. Yang keempat itu ada teori negosiasi bisnis, yaitu tahapan negosiasi. Persiapan yang akan dilakukan untuk melakukan teori negosiasi bisnis ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi, menentukan tujuan, dan merencanakan strategi, yaitu dengan melakukan pembukaan, membuat kontak awal, dan menciptakan suasana yang positif. Terus dengan berlangsungnya tawar-menawar, pertukaran penawaran dan permintaan untuk mencapai kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang terakhir itu ada penyelesaian, yaitu mencapai kesepakatan dan menutup negosiasi dengan baik. Gaya negosiasi, yaitu ada beberapa gaya negosiasi yang akan saya jelaskan di sini. Di antaranya adalah negosiasi yang kompetitif. Apa itu negosiasi kompetitif? Kompetitif di sini diartikan sebagai menekan kemenangan satu pihak. Sedangkan yang selanjutnya itu ada kolaboratif, yaitu mencari solusi yang
kedip adalah menekan kepentingan pihak lain. Selanjutnya, ada implementasi negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, itu ada presentasi bisnis. Teknik presentasi yaitu menyiapkan materi dengan baik yang menggunakan alat bantu visual seperti slide. Yang selanjutnya itu ada keterampilan berbicara. Bicara yang jelas, menggunakan intonasi yang bervariasi, dan jaga kontak mata. Yang ketiga ada pertemuan dan diskusi. Teknik berkomunikasi dengan cara mendengarkan seksama, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara. Yang selanjutnya ada mengelola diskusi, yaitu tetap di dalam topik atau bisa menghindari interupsi dan merangkum poin-poin penting yang terdapat dalam percakapan. Yang keempat itu ada teori negosiasi bisnis, yaitu tahapan negosiasi. Persiapan yang akan dilakukan untuk melakukan teori negosiasi bisnis ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi, menentukan tujuan, dan merencanakan strategi, yaitu dengan melakukan pembukaan, membuat kontak awal, dan menetapkan suasana yang positif. Terus dengan berlangsungnya tawar-menawar, pertukaran penawaran dan permintaan untuk mencapai kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang terakhir itu ada penyelesaian, yaitu mencapai kesepakatan dan menutup negosiasi dengan baik. Selanjutnya ada gaya negosiasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gaya negosiasi, seperti 1. Kompetitif. Apa itu kompetitif? Kompetitif itu adalah menekan kemenangan suatu pihak, di mana kita harus memenangkan satu pihak. Di antaranya yaitu A. Dengan negosiasi gaji, dengan cara mempersiapkan riset tentang standar gaji di industri, mempersiapkan argumen yang kuat. Dengan argumen yang kuat dan melakukan riset secara besar-besaran atau secara data, itu dapat menguatkan kita untuk bernegosiasi di dalam gaji tersebut. Yang selanjutnya itu kita mempunyai strategi. Strategi di sini adalah sikap kita untuk menghadapi calon bos kita, yaitu dengan cara tetap tenang, jangan terburu-buru, menerima tawaran pertama, dan tawar-menawar dengan percaya diri. Percaya diri di sini sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan percaya diri kita mampu akan skill kita, dan kita akan mengajukan gaji tersebut dengan sesuai dengan value yang kita punya. Selanjutnya ada negosiasi dengan klien. Negosiasi dengan klien yaitu dengan cara mengelola ekspektasi. Cara mengelola ekspektasi di sini jelas dalam komunikasi ya. Tetapkan batasan dan pastikan semua pihak memahami kesepakatan. Selanjutnya itu ada mencapai kesepakatan. Mencapai kesepakatan di sini dengan fokus pada solusi yang saling menguntungkan kepada kedua belah pihak, yaitu fleksibel dan kreatif dalam menentukan jalan keluar. Yang ketiga itu ada negosiasi internal.
komunikasi efektif? Mari kita lihat contoh berikut. Kasusnya itu seorang manajer proyek yang secara teratur mengadakan rapat mingguan. Rapat mingguan ini dihadiri oleh tim-timnya dan setiap rapat dimulai dengan ringkasan singkat tentang kemajuan proyek, diikuti dengan diskusi yang terbuka, di mana setiap anggota tim dapat memberikan masukan. Manajer di sini menggunakan keterampilan Adapun contoh berikutnya yaitu mengirim email profesional. Mengirim email profesional dengan situasi seorang karyawan ingin meminta izin cuti dari manajernya. Apa yang dilakukan? Implementasi apa yang diterapkan? Maka kurang lebih implementasinya yaitu mengirim email dengan subjek yang jelas seperti permohonan cuti. Permohonan cuti ini menggunakan salam pembuka yang sopan yang menjelaskan alasan permintaan cuti, tanggal cuti yang diinginkan, dan menutup dengan terima kasih. Email juga harus singkat, jelas, dan bebas dari kesalahan baik tata bahasa ataupun penempatan kalimat tersebut. Yang kedua yaitu ada presentasi di tempat kerja. Dengan situasi seorang karyawan perlu mempresentasikan hasil proyek pada timnya. Dengan implementasi, membuat slide presentasi yang menarik dan informatif. Bagaimana caranya? Dengan cara berbicara dengan percaya diri dan jelas, menggunakan bahasa tubuh yang pasif, dan mengajak audiens untuk berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan di akhir presentasi, dengan menyertakan grafik atau gambar untuk mendukung poin-poin utama yang akan dipresentasikan. Lalu yang selanjutnya itu ada pertemuan tim. Apa itu pertemuan tim? Pertemuan tim di sini dengan situasi tim proyek mengadakan rapat mingguan untuk membahas kemajuan dan masalah yang sedang dihadapi. Dengan cara apa mengimplementasikannya? Maka di sini setiap anggota tim diberi kesempatan untuk memberikan update, diskusi yang dilakukan dengan tertib, dan hasil rapat yang dicatat dan didistribusikan kepada semua anggota tim. Manajer tim memastikan semua anggota merasa didengar dan menghargai kontribusi mereka. Yang keempat yaitu ada telepon bisnis. Dengan situasi seorang sales translatif menghubungi calon klien untuk memperkenalkan produk baru. Dengan apa? Dengan cara apa yang mengimplementasikannya? Dengan cara menggunakan salam pembuka yang sopan, memperkenalkan diri dari perusahaan mana, dan menjelaskan produk dengan jelas, mendengarkan kebutuhan klien, dan menjawab pertanyaan dengan profesional. Panggilan ditutup dengan